Perkenalkan, nama saya Kinaya dan Morika dari kelas 12 MIPA 6 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal matematika minat uji kompetensi 1 nomor 8. Ya, di nomor 8 soalnya ditulis seperti berikut. Dalam suatu tes, peserta diminta mengerjakan 20 soal pilihan benar salah. Peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar 15 soal adalah. Jadi sebelum jawab soal ini tuh soal ini bisa dijawab dengan dua cara, yaitu cara satu menggunakan tabel dan cara dua menggunakan rumus. Nah, kalau cara tabel, sebelum kita ke tabel, saya akan menjelaskan tentang notasi-notasi yang ada di tabel ini. Jadi N itu artinya banyaknya percobaan, X itu nilai variabelnya atau nilai yang ditanyakan, habis itu P itu peluang, F kecil X fungsi distribusi kumulatif sama, dan F besar X itu adalah fungsi distribusi binomial. Nah, lanjut kita akan jawab dengan cara satu, yaitu menggunakan tabel. Di sini tuh soalnya dalam suatu tes peserta diminta mengerjakan 20 soal pilihan benar salah. Berarti 20 soal ini tuh adalah N karena banyaknya jumlah soal, kayak berarti N-nya sama dengan 20. Ini sama dengan 20. Terus kita cari X-nya, yaitu peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar 15 soal. Nah, peserta tes menjawab dengan benar 15 soal ini tuh X. Jadi X-nya sama dengan 15. Terus itu karena peluangnya cuman 2 atau pilihannya benar sama salah, jadi peluangnya setengah. Nih. Nah, habis itu karena peserta tersebut menjawab dengan tepat benar 15 soal, berarti kita pakai F kecil X, yaitu fungsi distribusi kumulatif. Nah, karena udah diketahui semua, berarti kita nurut yang ke tabel. Jadi ini N-nya 20, X-nya 15, terus P-nya setengah, berarti F kecil X-nya tuh 0,0148. Jadi jawabannya itu yang D. Nah, itu untuk cara 1. Nah, untuk cara 2 yaitu menggunakan rumus. Cara 2, diketahui total soal atau jumlah seluruh soal sama dengan 20. Berarti kan tadi notasinya N. Berarti N sama dengan 20. Terus jumlah soal benar atau total soal benar sama dengan 15. Nah, berarti X-nya kan 15. Nah, peluang jawaban benar P sama dengan setengah, dan peluang jawaban salah atau Q sama dengan setengah. Kita notasiin P sama Q. Terus untuk cara 2 kita bisa menggunakan rumus peluang binomial sebagai berikut. Nah, ini P besar X besar sama dengan X kecil sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Terus kita masukin ke rumusnya, berarti P X besar sama dengan X-nya tadi kan 15, berarti X sama dengan 15 sama dengan 20 kombinasi 15 dikali P pangkat 15 dikali Q pangkat 20 dikurangi 15. Nah, hasilnya adalah 20 faktorial dibagi 20 kurangi 15 faktorial dikali 15 faktorial dikali setengah pangkat 15 dikali setengah pangkat 20 kurangi 15. Nah, setelah dihitung tuh hasilnya kayak gini. 20 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 15 faktorial dikali 1 per 32.768 dikali 1 per 32. Nah, ini tinggal dicoret-coret dikali 1 per 1.048.576. Nah, hasilnya tuh jadi 0,0147858. Nah, karena bentuknya panjang, jadi kita bulatin jadi 0,0148. Jawabannya yang D. Sama dengan cara yang nomor 1, ya, cara yang ke 1 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Batari Nugraheni, absen 19, akan melanjutkan pembahasan. Sekarang nomor ke-9. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru. Setelah tes seleksi karyawan diadakan, peserta tes yang lulus hanya 20%. Jika dari para peserta tes tersebut dipilih sampel secara acak sebanyak 10 peserta, peluang terpilih paling banyak 3 peserta lulus tes adalah, jadi diketahui N-nya
kan yang dipilih sampel secara 10 sebanyak 10 peserta, berarti N-nya sama dengan 10. Lalu selanjutnya peluang lulus peserta yang lulus kan 20%, berarti 20/10 sama dengan 1/5. Berarti peluang yang gagal kan tinggal 1 dikurangi 1/5 kan 4/5 atau 20 sama 80%. Lanjut, X-nya sama dengan X atau yang ditanyakan atau yang ingin diketahui kan peluang terpilih paling banyak 3 peserta, berarti X-nya sama dengan 3. Lanjut, ada di sini peluang terpilih paling banyak 3 peserta. Dilihat kata kuncinya paling banyak, berarti kumulatif. Paling banyak 3 peserta lulus tes. Misalkan seperti ini. Misalkan paling banyak T, berarti paling besar T. Nggak boleh lebih dari T, tapi bisa T atau kurang dari T. Berarti kalau paling banyak 3, berarti paling besarnya 3. Nggak boleh lebih dari 3, tapi bisa 3 atau paling kecil 3. Berarti tandanya P sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Dimana X-nya nanti bisa 0, X-nya bisa 1, X-nya bisa 2, X-nya bisa 3. Tapi nggak mungkin bisa lebih dari 3 atau 4 atau 5 gitu, nggak bisa. Terus lanjut pembahasannya. Untuk X sama dengan 0 sama dengan seperti ini. Ini berdasarkan rumus yang udah ditulis di atas ini ya, atau yang dijelaskan di PowerPoint sebelumnya. Lanjut, untuk X sama dengan 1 jawabannya seperti ini. X sama dengan 2 gini. Untuk X sama dengan 3 sama dengan ini, berarti F3 sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan 3. Berarti kan peluang dari X sama dengan 0, 1, 2, 3 penjumlahan. Kumulatif kan sama dengan dijumlahkan ya. Berarti 1, 2, 3 sama dengan 0,8791. Kalau dilihat dari tabel atau cara keduanya yang lebih mudah, kan N udah diketahui sama dengan 10. Tinggal dicari di tabel N sama dengan 10. Terus peluangnya yang lulus, yang dicarikan yang lulus berarti 20% atau 1/5. Berarti peluangnya 1/5. Karena peluang terpilih paling banyak, berarti menggunakan frekuensi kumulatif. Langsung aja ditarik tabelnya, jawabannya 0,8791. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Logita Kusuma Putri, kelas 12 MIPA 6, absen 22. Kali ini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 10. 2 dadu dilemparkan bersama-sama sebanyak 10 kali. Peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5 paling sedikit 4 kali setelah dadu berhenti berguling adalah. Pertama-tama kita mencari peluang terlebih dahulu. Rumus peluang adalah P sama dengan NA per NS. Kita cari NA dan NS-nya. NS sama dengan 2 dadu. Diketahuinya 2 dadu berarti 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, kemudian NA-nya pasangan mata dadu berjumlah 5. Terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5. Berarti yang berjumlah 5 itu ada 14, 41, 23, dan 32. Berarti totalnya 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 4. Nah, kita masukkan ke rumus. NA-nya 4 per NS-nya 36. Kita sederhanakan menjadi 1/9. Selanjutnya, peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5 paling sedikit 4 kali setelah dadu berhenti berguling. Nah, itu kita menggunakan ini. PX lebih dari 4
sama dengan 1 min P X kurang dari 3. Nah, PX lebih dari 4. Kenapa lebih dari 4? Di sini tertulis paling sedikit 4. Paling sedikit 4 berarti kalau kita logika bisa lebih dari 4. Kan batas minimumnya 4, berarti batas maksimalnya kan bisa sampai 100 gitu. Nah, kita masukkan di sini tandanya lebih dari 4. Nah, sama dengan 1 min P X kurang dari 3. Kenapa kurang dari 3? Ini adalah batas minimumnya. Nah, sedangkan di sini batas maksimum. Jadi benar-benar kayak 0,39999 gitu. Berarti ini batas minimumnya, ini batas maksimumnya. Nah, kita cari nih 1 min PX kurang dari 3. Nah, kita lihat di tabel. Nih. X yang 3 ini. Nah, kita lihat dulu. Dua dadu dilemparkan bersama-sama sebanyak 10 kali. Berarti 10 ini adalah N. Kita lihat di tabel N10. Nah, ini. Terus kita mencari X kurang dari 3. Berarti X-nya 3 ya. X-nya 3. Kita cari. Nah, di sini ada 2 kan? 1/5 dan 1/9. Nah, karena kita tadi sudah mencari peluangnya 1/9. Nah, kita lihat yang 1/9. Kita lihat, ini ternyata 0,9816. 0,9816. Baik, kenapa kita memakai yang ini F besar X? Karena diketahuinya itu ini yang ditanyakan itu paling sedikit. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan paling sedikit dan paling banyak, kita menggunakan F besar X. Nah, kalau misalnya tidak ada paling sedikit paling banyak, kita menggunakan yang F kecil. Nah, gitu. Nah, lanjut kita hitung 1 min 0,9816. Jawabannya 0,0184. Di sini pilihannya adalah yang C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Eka Widaning Tias, absen 28. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal, yaitu soal uraian nomor 3, A dan B. Saya akan menyelesaikan soal ini dengan cara hitungan. Karena ini soal uraian, jadi akan saya selesaikan dengan cara hitungannya. Oke, jadi di soal, sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola secara acak, lalu dikembalikan. Jika pengambilan bola diulang sebanyak 8 kali, hitunglah peluang terambil A. 1 bola merah sebanyak 5 kali, yang B. 2 bola kuning sebanyak 4 kali. Jadi di sini kita disuruh untuk menghitung peluang variabel acaknya jika yang dicari 5 dan 4 kali. Sebelum menghitung peluangnya, kita harus mencari dulu nilai peluang kejadian yang diharapkan dan yang tidak diharapkannya. Yang pertama, kita mulai dari mencari NS, nilai semesta. Nilai semesta dapat dicari menggunakan rumus 10C2. 10 itu dari 6 bola merah dan 4 bola kuning. Jadi dalam satu kotak ada 10 bola, kemudian diambil 2 bola.
Sehingga cara menghitungnya yaitu 10C2. 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial, hasilnya 45. Kemudian untuk soal A, yaitu yang ditanyakan satu bola merah sebanyak 5 kali, maka kita harus menghitung NA dari satu bola merah. Jika yang dicari hanya satu bola merah, sedangkan yang diambil 2 bola secara acak, maka satu bola lainnya yaitu bola kuning. Jadi cara menghitungnya yaitu 6C1 dikali 4C1. 6 dari bola merah dan 4 dari bola kuning yang diambil 1. Hasilnya 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian nilai peluangnya PA sama dengan NA per NS 24/45. Jadi peluang kejadian yang diharapkan adalah 8/15. Sedangkan peluang kejadian yang tidak diharapkan atau Q sama dengan 1 min P. 1 dikurangi 8/15 hasilnya menjadi 7/15. Kemudian masuk dari soal yang ditanyakan, jika satu bola merah sebanyak 5 kali. Peluangnya yaitu rumusnya P X besar sama dengan X kecil sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat N min X. N ini adalah banyak percobaan dilakukan. Dalam soal diketahui pengambilan bola diulang sebanyak 8 kali. Jadi N sama dengan 8. Kemudian ini tadi X pangkat N min X dikali N kombinasi X. Kemudian hasil dari 8/15, 7/15 dan nilai 8 nilai 5 ini dimasukkan ke dalam rumus sehingga dihasilkan hitungan seperti di bawah ini. 8/15 pangkat 5 dikali 7/15 pangkat 8 kurangi 5 sama dengan 3 dikali 8 kombinasi 5. Hasilnya yaitu 0,00024. Perkenalkan, nama saya Surya Trisnawati, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan soal halaman 56, uraian nomor 3 menggunakan tabel distribusi binomial pada LKS halaman 84. Oke. Pada soal diketahui bahwa sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola secara acak, lalu dikembalikan. Jika pengambilan bola diulang sebanyak 8 kali, hitunglah peluang terambil A. 1 bola merah sebanyak 5 kali, B. 2 bola kuning sebanyak 4 kali. Nah, pada soal kan diketahui, jika pengambilan bola diulang sebanyak 8 kali. 8 kali di sini dia berperan sebagai N, di mana N adalah jumlah keseluruhan pengambilan bola yang diulang. Kita masukkan pada tabel N. N-nya tadi kan 8. Kita cari N-nya yang memuat angka 8 di sini. N-nya 8. Terus kita akan membahas soal yang A. 1 bola merah sebanyak 5 kali. 5 kali di sini dia berperan sebagai X, di mana X adalah jumlah kejadian yang diharapkan. Kita masukkan pada tabel X-nya 5 yang masih memuat N-nya 8. Sehingga diperoleh di sini X-nya 5 yang masih memuat N-nya 8. Nah, pada tabel juga terdapat P. P di sini dia berperan sebagai peluang. Jika pada soal A tadi ditanyakan adalah 1 bola merah. Nah, 1 bola merah di sini kan rumus dari peluang adalah NA per NS. Jika peluang terambil 1 bola merah. Kalau tadi diambil 2 bola sekaligus, berarti kalau satunya merah yang satunya kuning. Kenapa demikian? Karena tadi cuma ada bola merah dan bola kuning. Nah, kita masukkan pada rumus NA per NS. NA-nya 6 kombinasi 1 kali 4 kombinasi 1 per NS-nya 10 kombinasi 2. Kita masukkan diperoleh angka 8/15. Jika kita rubah menjadi desimal menjadi 0,53. 0,53 di sini adalah peluang. Kita masukkan pada tabel. Ternyata 0,53 berada di antara 0,50 dan 0,55 atau lebih besar daripada 0,50 dan kurang dari 0,55. Kita tarik ke bawah. Terus tadi yang ini yang X-nya 5 kita tarik ke kanan. Mereka akan berpapasan di angka 0,2188 dan 0,2568.
atau lebih besar daripada 0,2188 dan kurang dari 0,2568. Kalau kita menggunakan cara manual, tadi diperoleh nilai akhirnya adalah 0,2455 dan 0,2455 berada di antara 0,2188 dan 0,2568. Kita masuk soal yang B. 2 bola kuning sebanyak 4 kali. Berarti di sini nilai X-nya 4, terus untuk nilai N-nya sama kayak yang A yaitu 8. Kita tinggal masukkan pada tabel. N-nya 8, X-nya 4. Sehingga diperoleh angka di sini. Lalu untuk mencari P-nya atau peluangnya, tadi pada soal pertanyaannya adalah 2 bola kuning. Kalau 2 bola kuning berarti kita tinggal masukkan pada rumus yaitu NA per NS. Untuk NA-nya 4 kombinasi 2 dan untuk NS-nya 10 kombinasi 2. Sehingga diperoleh angka 2/15 atau kita rubah menjadi desimal menjadi 0,13. Kita masukkan pada tabel. 0,13 berada di antara 0,10 hingga 0,15 atau lebih besar daripada 0,10 dan kurang daripada 0,15. Kita tarik ke bawah. Dan untuk X-nya yang bernilai 4 kita tarik ke kanan sehingga diperoleh angka 0,0046 hingga 0,0185 atau lebih besar daripada 0,0046 atau kurang dari 0,0185. Kalau kita menggunakan rumus atau cara manual tadi diperoleh angka 0,01248. Angka 0,01248 ini berada di antara 0,0046 hingga 0,0185.